Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di program Ruang Bicara Pabrik atau Rublik. Dan saya juga masih bersama narasumber saya Bapak Dr. Andus Abdul Rauf. Baik Pak Rauf, kita lanjut di diskusi kita ini. Makin menarik saja tadi di segmen pertama Pak Rauf menjelaskan. Ternyata, saya juga baru tahu ini ternyata Pak Rauf, ternyata kepekaan atau kecepatan dari kinerja dari Dinas Sosial untuk turun langsung ke lapangan ketika terjadi masyarakat tertimpa musibah. Ternyata banyak relawan-relawan yang tersebar di 10 kecamatan maupun sampai di 64 kelurahan ini. Iya. Nah, akhirnya bisa dilakukan bantuan-bantuan maupun memberikan asesmen kepada masyarakat yang tertimpa musibah. Baik Pak Rauf, tadi kan sudah banyak Pak Rauf menjelaskan, kita punya program ini dan sudah kita jalankan. Kita tahu sendiri kan, kemudian kita tidak pernah berharap juga pandemi COVID-19 ini masuk, kemudian salah satunya Kota Kendari menjadi salah satu kota yang sangat terdampak penyebaran maupun terpaparnya masyarakat kita. Nah, apakah ini berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Kendari sendiri, banyak masyarakat yang kemudian mengalami lonjakan yang perlu harus didampingi dan dibantu dan segala macam, dan perlu dilakukan asesmen. Apakah selama pandemi ini persoalan-persoalan sosial kita makin tinggi Pak Kadis? Misalnya yang tadinya angka misalnya KDRT karena kesulitan seperti ini akhirnya meningkat, banyak yang harus dilakukan mediasi di sini atau seperti apa. Ada tidak Pak, misalnya lonjakan-lonjakan yang dan kemudian menjadi sesuatu tantangan yang mesti diselesaikannya dari Dinsos sendiri Pak? Mungkin bisa ceritakan Pak Rauf. Iya, terima kasih. Jadi pada saat kita dapat musibah COVID ini, ya, tentu masyarakat kita mengalami depresi, ya, karena ada kegiatan mereka yang terganggu dalam kehidupan mereka. Ya, katakanlah ada yang di PHK-kan, aktivitasnya berkurang dari menjual barangkali tidak menjual. Kemudian kami dari pemerintah kota, khususnya Dinas Sosial Kota Kendari, karena perlu kita tahu bahwa memang Kota Kendari ditetapkan juga sebagai PPKM ya pemberlakuan itu. Sehingga alhamdulillah dengan terjadinya pemberlakuan pembatasan di Kota Kendari ini, kami menyurat ke Kementerian Mensos melalui pimpinan kita Bapak Wali Kota. Alhamdulillah kemarin itu ya beberapa minggu yang lalu ini setelah kita pemberlakuan PPKM, kami cukup mendapat bantuan dari Kemensos langsung. Kemensos sangat cepat, Pak, cepat itu. Bahkan di luar dugaan juga pimpinan kita tidak menyangka bahwa kita akan mendapat bantuan. Yang pertama dari sisi pangan. Pangan itu kita dapat kemarin bantuan itu kurang lebih pertama itu 21.000 kpm penerima bantuan beras 10 kilo. Dan itu juga begitu cepat Pak Wali, kita merespon begitu saya dengan Kabulok Sultra bahwa ada bantuan, kami melapor ke Bapak Wali Kota. Bapak Wali Kota kita langsung merespon, Pak Kabulok, Pak Kadis, besok kita langsung serahkan ke masyarakat. Kita launching langsung, kita bawa ke masyarakat ya. Kita berdayakan semua Forkopimda, dan waktu itu alhamdulillah berjalan juga dengan cepat. Kemudian kami juga menyurat ke lurah semua, operasional turun apa semua, Bulog turun. Alhamdulillah sampai hari ini untuk pangan itu ya sudah terrealisasi semua, dan alhamdulillah itulah yang dapat sedikit memberikan bantuan ke masyarakat, dan masyarakat bisa terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk sementara. Karena kapan kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, ini juga terkadang kasihan ibu-ibu kita ya, keluarga kita di rumah ini pasti akan mengalami gangguan, dan pasti berdampak kepada ya ada gangguan jiwa atau apa segala macam, karena ini pengaruh psikologis mereka. Tetapi alhamdulillah dengan kecepatan, dengan tanggapan pemerintah yang begitu cepat, alhamdulillah semua bisa kita cover. Bukan hanya itu, di samping itu lagi ya, pemerintah pusat juga menggelontorkan lagi dana yang diterima oleh kurang lebih 300 kpm. KPM itu adalah keluarga penerima manfaat, berupa uang 600.000 per kakak. Dan ini jedanya tidak panjang. Tidak Pak, panjang, hanya 1 minggu Pak. Jadi ini juga kemampuan pimpinan kita, Bapak Wali Kota Kendari, Bapak Zulkarnain, melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat. Alhamdulillah juga semua berjalan dengan baik. Dan setelah juga ada itu, sudah masuk di pihak pos, kita laporkan juga ke pimpinan kita, Pak Wali Kota. Kita launching, alhamdulillah sampai hari ini juga sudah kurang lebih 92%
tersalur dana itu melalui kerjasama juga dari tingkat bawah, puskesmas, RT, RW, lurah, camat, dan stakeholder yang lain kita semua bersatu padu. Alhamdulillah semua juga bisa berjalan, walaupun juga kita harus akui ada kendala-kendala, dan kami juga melibatkan inspektorat, BPKP untuk mengawal bantuan ini, baik bantuan pangan maupun bantuan sosial tunai, semua kita ada pendamping dari sisi pengawasan. Dan ini memang kalau kita lihat sendiri Pak Rauf, bukan kita membandingkan dengan daerah lain, memang Kota Kendari sangat cepat, maksudnya merespon baik dari tingkat bawah sampai ke atas. Terbukti tadi kalau Pak Rauf menjelaskan, akhirnya Kota Kendari ini cuma hitung per minggu sudah mendapatkan berbagai bantuan dari kementerian sendiri. Nah, setelah dilakukan seperti itu, Pak Rauf, apakah ini memiliki dampak yang cukup besar terhadap masyarakat? Apalagi kan tadi kalau kita lihat kondisi secara psikologi masyarakat kita di masa pandemi ini kan cukup tensinya cukup tinggi ketika misalnya ada sesuatu akan terjadi seperti apa. Nah, dengan adanya respon secepat itu, apakah ini gejolak yang terjadi di bawah ini memang sangat berdampak sekali nih Pak Rauf, kalau Pak Rauf melihatnya? Tentu berdampak, dan bukan hanya berupa bantuan fisik yang kita berikan ke masyarakat, edukasi juga kami berikan. Karena kami di program Keluarga Harapan itu ada bimbingan dari para pendamping yang sudah jadi ini juga jalan untuk memberi penguatan kepada masyarakat kita melalui pertemuan yang dilakukan oleh pendamping setiap bulan ada, bahkan juga bukan bulan, biasa minggu mereka turun, karena memang sudah menjadi tugas mereka untuk memberi penguatan kepada masyarakat kita bahwa dengan kondisi COVID ini ya kita perlu memberi penguatan, dan bukan hanya PKH pendamping, termasuk Ibu Wali Kota kita juga langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk memberi penguatan di tengah-tengah COVID ini. Berlapis dia punya berlapis. Jadi bukan hanya bantuan secara fisik, tetapi asesmen juga diberikan terhadap masyarakat. Dan memang berdasarkan data juga yang kami lihat bahwa cenderung masyarakat Kota Kendari ini ketika di masa pandemi kurang lebih 2 tahun ini memang gejolaknya cukup stabil saja Pak, hanya kan tidak ada gejolak yang kita lihat seperti yang kita tidak inginkan. Baik, Pak Kades, kita lanjut. Setelah ada bantuan misalnya beras segala macam, ini kan banyak orang yang tidak paham juga. Mungkin saya melalui diskusi kita kali ini bahwa sebenarnya sih bagaimana sih syarat atau memang yang syarat bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan bantuan itu, kan banyak masyarakat menyatakan bahwa saya di data tidak dapat, tapi yang dapat yang ini. Apakah memang maksudnya agar terang juga masyarakat memahami ini ada prosesnya juga yang harus dilakukan. Mungkin seperti apa kriteria bagi mereka yang harus mendapatkan bantuan-bantuan yang tadi Pak Kades jelaskan? Sebenarnya kalau di Dinsos itu sudah jelas aturannya, ada beberapa kriteria. Tetapi kan persoalan kemiskinan ini yang lebih banyak tahu ini kan di tingkat bawah. Kita sudah bisa tahu dengan jelas. Sehingga dengan adanya puskesmas kita di bawah, kemudian ada RT, ada RW, ada Palura. Pertama melalui puskesmas memberikan data ke Palura dengan kerjasama RT RW. Kemudian di kelurahan itu dimusyawarahkan bahwa ini yang mendapat. Ini terbuka semua. Iya terbuka. Ini. Jadi ini kita sampaikan setelah ada muskel namanya musyawarah kelurahan. Siapa-siapa yang berhak untuk mendapatkan bantuan. Tetapi tidak hanya di situ juga. Karena semua bantuan yang ini kan syaratnya harus ada punya KTP dan kartu keluarga. Terkadang kita sudah kirim ke pusat, tetapi terkadang juga ini minta maaf, kita juga akan lakukan rekon dengan pihak Discapil karena bantuan semuanya berbasis sistem. By system, Pak. Katakanlah juga dia sudah uangnya masuk ke bank, tetapi dia beda nama saja di rekeningnya, ini juga terkadang jadi kendala. Kendala. Kemudian juga dia sudah memiliki kartu keluarga tetapi dia tidak aktif, KTP-nya tidak aktif, itu juga tidak terjawab di pusat, sehingga itu juga terkadang ada yang bertanya kenapa kami tidak mendapatkan. Tetapi dengan persoalan-persoalan ini kami mencoba untuk selalu melakukan rekon karena persoalan bantuan ini bukan hanya dinas sosial, bukan hanya pemerintah kota, ada yang terlibat di sini tentu ada Bank Himbara karena semua ini berbasis rekening masyarakat masing-masing, sehingga juga kami koordinasi dengan pihak Bank Himbara Bank BRI, BNI apa yang menyalurkan ini, sehingga kita bisa pelan-pelan mengetahui di mana titik persoalannya. Kalau titik persoalannya persoalan
kartu keluarga atau KTP-nya yang belum valid, ya kita coba nanti lakukan lagi koordinasi dengan pihak Capil. Tetapi sekarang dengan adanya lagi surat kementerian baru ini untuk tetap melakukan validasi dan verifikasi data-data tentang yang berhak mendapatkan bantuan. Dan teman-teman saya di bidang fakir miskin mengupdate terus data-data ini. Yang memang sudah dianggap tidak aktif kita coba aktifkan. Kalau juga sudah ada keluarga yang tidak wajar mendapatkan, kita keluarkan. Karena perlu diketahui bahwa pada zaman COVID berlaku ini kan sumber informasi itu bukan hanya dari kelurahan, tapi kan kemarin juga kementerian membuka aplikasi. Sehingga orang juga bisa mengakses langsung. Iya, bisa mengakses langsung ini yang berhak untuk masuk. Dia mencoba, ternyata masuk. Sehingga juga terkadang, inilah ada kelemahan. Biasa ada yang berumur di bawah juga 17 tahun mendapatkan ini, entah gimana karena jadi semua informasi ini terbuka, Pak. Ya, terbuka. Tidak perlu ada keraguan misalnya kenapa sih kita tidak dapat, kemudian mencurigai misalnya Dinsos kayaknya tidak memfollow dan bagus. Karena kalau tadi Pak Rauf menjelaskan, bahkan dari kementerian pun membuka secara langsung, banyak masyarakat mendaftar secara langsung juga, dan itu bisa tercover juga. Baik Pak Rauf, sebelum kita lanjut lagi di segmen ketiga, kita jeda komersial berikut ini.